Sebenarnya alat yang akan kita buat ini banyak dibuat di musim corona kemarin teman-teman. Banyak juga yang menjadikan alat ini sebagai produk bisnis mereka. Tutorialnya pun banyak bertebaran di internet, termasuk YouTube. Agak telat memang, tapi nggak ada salahnya teman-teman kalau saya ikutan buat tutorialnya yang tentunya akan ada penambahan sedikit tentang fitur yang tentunya menarik buat kalian coba. Apalagi kalau kalian buat alat ini untuk menyambut lebaran nanti, supaya tetangga kalian tahu bahwa kalian bisa membuat alat yang keren dan secanggih ini. Dan ya, sebenarnya saya ingin buat video ini sebelum lebaran kemarin teman-teman. Bahkan sebelum Ramadan, tapi rencana hanya sekedar rencana. Video ini baru selesai sekarang 1 bulan setelah lebaran. Tapi nggak masalah teman-teman, karena tujuan utamanya saya ingin menjadikan wastafel taman yang ada di depan rumah saya ini menjadi lebih keren dan canggih teman-teman. Tentunya berbau teknologi pastinya. Kita akan buat wastafel otomatis dengan penambahan fitur MP3 player. Dan untuk mempermudah penyebutannya, saya akan beri nama alat ini keran gaib. Dan tentunya bukan gaib dalam arti yang sebenarnya teman-teman. Gaibnya kita akan ada action tanpa harus adanya sentuhan fisik. Di sini kasusnya, tanpa harus kita memutar keran, air sudah bisa mengalir. Dan kita akan buat alat ini tanpa menggunakan microcontroller. Kita singkirkan dulu Arduino Uno kita, singkirkan juga Node MCU kita. Kita akan bermain full rangkaian tanpa melakukan coding-mengcoding. Dan seperti yang sudah saya katakan, akan ada penambahan fitur menarik pada pembuatan keran gaib ini. Hanya saja dalam pembuatannya nanti kita akan bagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah versi defaultnya teman-teman. Dan bagian kedua adalah versi dengan penambahan fiturnya. Sehingga buat kalian yang hanya ingin membuat keran gaib dalam versi default, kalian nantinya tidak perlu membeli modul-modul tambahan lainnya. Sekarang kita buat yang versi defaultnya dulu teman-teman. Modul pertama yang perlu kita siapkan, proximity sensor E18D80NK. Merupakan sebuah sensor jarak yang nantinya digunakan untuk mendeteksi objek di depan keran. Sensor ini bisa kita atur jarak pembacaannya mulai dari 3 sampai 80 cm. Dengan tegangan kerja 5 volt DC. Yang kedua, modul relay 1 channel teman-teman. Usahakan gunakan yang bisa diubah trigger inputnya. Seperti ini. Dia bisa nerima input 0 ataupun 1 sebagai triggernya. Karena proximity sensor yang kita gunakan ini punya output 0 ketika objek terdeteksi. Sehingga nantinya kita akan gunakan input low sebagai trigger si relaynya. Dan yang di-trigger apa? Yang di-trigger adalah modul ketiga, solenoid valve, yang digunakan sebagai pengganti dari fungsi keran, sebagai katup untuk membuka dan menutup aliran air di pipa. Dan di sini kita akan gunakan solenoid valve model normally closed 12 volt, yang mana normally closed ini mengartikan bahwa si modul akan menutup aliran air jika solenoid tidak diberi tegangan, dan akan terbuka jika diberi tegangan 12 volt. Keempat, adaptor DC 12 volt tentunya untuk menghidupkan solenoid dan modul lain yang digunakan. Kelima, DC buck regulator LM2596. Kita perlu ini untuk menurunkan tegangan dari adaptor ke 5 volt karena relay dan proximity sensor bekerja di tegangan 5 volt saja. Terakhir, box plastik seperti ini untuk casingnya nanti, dan juga beberapa konektor seperti ini untuk penghubung modul-modul yang ada di dalam casing dengan sensor dan modul yang ada di luar casing. Dan berikut skema rangkaian yang akan kita buat. Saya coba jelaskan sedikit teman-teman. Di sini nanti kita gunakan konektor DC yang seperti ini, yang mana nanti ini akan menerima input dari adaptor 12 volt kita. Dan di sini yang kaki pendek ini untuk positif ya, 12 volt, yang panjang ini ground. Dan untuk jalurnya nanti 12 volt masuk ke input positif yang ada di LM2596 dan negatifnya dari ground adaptor. Kemudian outputnya kita buat 5 volt, dan untuk mengatur ini teman-teman tinggal coba putar di sini ya VR-nya sampai nanti outputnya ini sampai 5 volt teman-teman. Butuh multitester atau avometer untuk ngecek voltasenya sudah sampai 5 volt atau belum. Dan untuk relay di sini DC plusnya dapat 5 volt dari LM, kemudian DC minnya dapat ground, dan innya itu didapat dari sensor proximity, yang mana di sini ada 3 kabel ya, satu positif, negatif, dan satunya output. Dan outputnya dimasukkan ke input relay. Untuk valve, karena di sini saya valve-nya sudah terpasang di pipa ya, di
di wastafel tamannya. Jadi saya gambar saja di sini yang mana dia punya dua input. Yang pertama untuk positif 12 volt ini diambil langsung dari adaptor nanti. Jadi langsung ambil dari sini. Kemudian groundnya diambil dari relay, yang mana ground itu nanti masuk ke NO dulu, normally open. Kemudian COM-nya baru masuk ke solenoid valve. Seperti itu teman-teman. Jadi seperti ini rangkaiannya. Dan tentunya untuk merangkai ini semua teman-teman kita butuh solder, kita juga butuh timah, kita butuh tang, obeng-obeng nanti teman-teman, dan tentunya harus ada kabel sebagai penghubungnya nanti antar modul. Dan mari kita rangkai. Jadi teman-teman, sebelum kita lanjut pasang kabel dari LM ke relay, kita atur dulu output LM ini supaya jadi 5 volt. Jadi kita pasangkan adaptornya nih 12 volt. Setelah itu kita putar VR nya supaya outputnya menjadi 5 volt dulu, supaya nanti memudahkan setelahnya, kita nggak perlu atur lagi. Jadi 4,95 saya rasa cukup teman-teman. Dan setelah ini kita lanjut untuk wiring ke relay. Untuk model proximity yang kabelnya seperti ini teman-teman, merah, kuning, dan hitam. Hitam itu ground, merah 5 volt, dan kuning output. Model lain ada yang berwarna hitam, biru, dan coklat. Yang seperti itu biru ground, hitam itu justru output, dan coklat itu 5 volt. Dan untuk yang model lain teman-teman tinggal sesuaikan saja. Dan di sini kita gunakan kabel jumper male to male untuk menghubungkan antara proximity dengan relay. Dan seperti ini hasilnya. Jika sudah, tinggal kita lakukan pengetesan dengan menghubungkan adaptor ke listrik ini, dan kemudian kita beri objek di depan sensor. Oke, ini sistem sudah berhasil teman-teman. Hanya saja memang jaraknya pembacaan objek terlalu dekat, sehingga nanti perlu dilakukan kalibrasi. Bagian belakang ini VR-nya diputar supaya pembacaan objek bisa lebih jauh lagi teman-teman. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa output dari sensor ini aktif low, sehingga di bagian modul relay jumpernya diarahkan ke L ya teman-teman. Sehingga ketika dapat low, maka relay akan tertrigger dan solenoid akan mendapatkan arus. Dengan kata lain, air dari keran akan mengalir. Dan buat teman-teman yang ingin melakukan praktek sampai sini saja, sistem ini sudah bisa dipasang teman-teman. Tinggal pasangkan solenoid valve ke relay bagian sini, dan satunya dipasangkan ke 12 volt dari adaptor. Dan sistem ini sudah bisa berjalan, sehingga wastafel taman milik teman-teman sudah menjadi otomatis. Seperti yang saya katakan di awal, bahwa akan ada penambahan fitur MP3 player pada sistem keran gaib ini. Untuk itu, berikut adalah modul yang perlu teman-teman persiapkan. Yang pertama, modul timer relay seperti ini teman-teman. Kemudian modul selanjutnya DF player.
untuk MP3-nya, dan tentunya kita butuh speaker ya, dan satu modul SD card. Gunakan micro SD card yang kecil saja teman-teman, yang 2 GB seperti ini. Dan nanti SD card ini dikosongkan saja, kemudian diberi satu file MP3 yang teman-teman bisa download di kolom deskripsi. Dan terakhir, untuk input dari si timer relay, teman-teman bisa gunakan adaptor charger HP teman-teman yang konektornya micro USB. Saya coba jelaskan langsung saja teman-teman untuk wiring antara rangkaian yang pertama, keran gaib saja dengan tambahan fitur MP3 player. Yang mana di sini ada dua tambahan modul utama, yang pertama timer relay dan juga MP3 player itu sendiri, dan tentunya speaker. Dan wiring untuk timer relay, dia nantinya akan mendapatkan input dari adaptor handphone teman-teman. Dari adaptor handphone ini nanti akan dipasang di sini. Kemudian di sini ada Vmin, teman-teman, ada Vmin di sini. Itu dihubungkan ke ground dari LM7805, dan trigger dihubungkan ke input relay, yang mana ini merupakan paralel dari output proximity, karena keduanya ini kebetulan sama-sama menggunakan trigger active low, sehingga ketika dia dapat trigger dari proximity, keduanya akan mengkontak bebannya, yang di sini adalah solenoid dan di sini adalah MP3 player. Kemudian untuk si MP3 itu sendiri, nantinya kaki satu dari DF player dia diarahkan ke COM relay dari relay timer. Kaki ketujuh dari DF player itu masuk ke ground, dan kaki 6 dan 8 dia dihubungkan ke speaker teman-teman. Nah, di sini normally opennya NO dari relay timer dimasukkan ke 5 volt. Jadi ini diambilkan ke 5 volt atau output dari LM7805. Nah, dari sini kita solder, kemudian lari ke NO. Nah, kemudian kopnya baru masuk ke sini, VCC-nya DF player. Dan yang terakhir, supaya DF player ini autoplay, untuk pin ke 10 dan 12 itu disambung teman-teman, supaya ketika modul ini dapat tegangan, dia akan menyalakan MP3-nya. Dan di sini fungsi dari timer ini sebenarnya untuk menstop supaya MP3 ini tidak melakukan putaran MP3-nya secara berulang-ulang, sehingga nanti MP3 hanya akan memutar sekali saja teman-teman. Sekarang kita coba tes teman-teman ya, dimana untuk adaptor sama charger sudah terhubung ke listrik. Charger untuk relay timer, adaptor nanti untuk LM relay, proximity, dan juga nanti valve di sini teman-teman. Dan coba kita beri objek depan sensor. Terima kasih sudah mencuci tangan. Semoga sehat selalu. MP3 sudah berjalan teman-teman. Kita coba lagi. Terima kasih sudah mencuci tangan. Semoga sehat selalu. Nah, dan ini bisa diputar hanya sekali karena ada relay timer teman-teman. Dimana nanti kita perlu ngatur VR-nya di sini supaya timernya tepat untuk memutar satu MP3 file dari DF player ini teman-teman. Dan jika memang ini dirasa merepotkan karena ada dua power ya, satu adaptor ini, satunya yang charger HP, teman-teman bisa jumper dari 5 volt ke input dari 7805 yang ada di sini teman-teman. Jadi nanti nggak perlu lagi adanya charger HP ini. Bisa saya contohkan. Jadi untuk yang saat ini kita sudah tidak memerlukan charger HP teman-teman. Input timer relay kita ambil dari LM2596 dan masuk ke kaki input dari 7805 yang ada di modul ini. Seperti ini teman-teman. Dan bisa langsung kita tes. Kita beri objek di depan proximity. Terima kasih sudah mencuci tangan. Semoga sehat selalu. Ya, berarti sistem ini sudah berjalan dan tinggal kita masukkan ke box. Kemudian kita pasang ke wastafel. Dan begini hasilnya teman-teman setelah semua modul dimasukkan ke dalam box ini. Dan sudah saya beri konektor di luarnya supaya nanti sensor ini bisa terhubung ke modul yang ada di dalam dengan perantara dari konektor-konektor ini. Teman-teman juga jika tidak punya konektornya bisa langsung tarik kabel dari modul yang di dalam langsung keluar ke sensor dan juga ke valve-nya. Dan mari kita pasang.
Jadi ini sudah terpasang ya teman-teman. Untuk box dan sensor saya letakkan di bawah wastafel karena menghindari cipratan air hujan, karena ini kan dekat dengan genteng bagian luar. Kemudian untuk pemasangan valve, walaupun DC dia bisa bolak-balik, jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk pemasangannya. Dan sisanya itu langsung ambil power dari listrik AC melalui adaptor. Dan bisa kita coba, kita mendekat. Terima kasih Air sudah mengalir teman-teman. Semoga sehat selalu. Dan MP3-nya pun sudah berjalan. Semoga sehat. Oke, keran gaib sudah bekerja dengan baik teman-teman. Jangan lupa di subscribe Aki Shop Elektronik, dan wassalamualaikum.